Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Mari kita bersyukur karena Tuhan memberikan pagi yang luar biasa bagi kita. Dan kita percaya Tuhan akan menuntun kita sepanjang hari ini dengan kasih dan kebaikannya. Renungan pagi ini saya ingin membacakan bagi Bapak Ibu Saudara Matius pasal 19 ayat yang ke-26. Demikian firman Tuhan. Yesus memandang mereka dan berkata, "Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tapi bagi Allah segala sesuatu mungkin." Ketika Yesus mengatakan ini, bagi Allah segala sesuatu mungkin, murid-murid bertanya, siapakah yang bisa diselamatkan? Jadi keselamatan adalah sesuatu yang dikerjakan Allah secara ajaib. Kita tahu di dalam Efesus 2:8-9 dikatakan, karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah, dan jangan ada orang yang memegahkan diri. Dalam konteks Matius 19, ada seorang kaya yang mencoba membeli keselamatan dengan perbuatan baik. Dan Yesus berkata, jualah segala hartamu. Artinya, Yesus ingin berkata bahwa engkau tidak bisa membeli keselamatan dengan uangmu. Bahkan ketika engkau harus menjual seluruh hartamu, tidak cukup. Engkau harus mengikut aku, baru engkau bisa mendapatkannya. Artinya, Yesus menginginkan segalanya. Yesus tidak menginginkan sebagian. Yesus menginginkan semuanya, termasuk hidup kita. Artinya, di dalam keselamatan kita, Tuhan ingin kita memberi segala-galanya. Tuhan ingin kita memberi hidup kita. Tuhan ingin kita menyerahkannya dan mempercayai Yesus yang adalah Tuhan dalam segala hal dalam kehidupan kita. Keselamatan tidak terjadi karena usaha kita. Keselamatan juga berbicara diselamatkan dari situasi yang sulit ini. Dari depresi, dari stres, dari tekanan hidup, dari ekonomi yang sulit. Keselamatan adalah sebuah paket yang bukan hanya berbicara mengenai nanti kita masuk sorga atau keadaan kita pada saat di sorga nanti, tapi juga berbicara hari ini. Karena Galatia pasal 1 ayat yang keempat berkata bahwa Yesus Kristus telah menyerahkan dirinya karena dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi jelas di sini kehendak Allah Bapa kita adalah untuk melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini. Artinya keselamatan yang diberikan di dalam Tuhan Yesus bukan hanya berhubungan dengan nanti kita masuk sorga setelah kita mati, tapi Dia juga ingin membuat kehidupan sorga ada di dalam diri kita. Berkat-berkat sorga juga mengalir dalam kehidupan kita. Melepaskan kita dari dunia yang jahat sekarang ini, yang membawa stres, depresi, tekanan dalam hidup kita adalah pekerjaan Tuhan. Tidak mungkin dilakukan oleh tangan manusia. Tidak mungkin terjadi karena kebaikan kita. Kebaikan kita sangat terbatas. Kita bisa saja berbuat baik, tapi motivasi kita belum tentu baik. Di mata Tuhan, itu tidak baik. Kita bisa saja melakukan apa yang baik, tetapi standar Tuhan dalam melakukan apa yang baik lebih tinggi daripada apa yang kita lakukan. Sehingga waktu kita berbuat baik, mungkin sebenarnya bagi Tuhan kita belum melakukan seperti yang Dia katakan atau sejajar dengan standar yang Dia inginkan. Oleh karena itu, saya percaya Bapak Ibu Saudara terkasih bahwa kebaikan kita tidak mungkin bisa membuat Allah berkenan kepada kita. Kalau Allah mengerjakan apa yang baik bagi kita, itu semata-mata karena kasih karunia-Nya. Dan itu karena kebaikan hatinya kepada kita. Dan hanya Allah yang bisa mengerjakan apa yang tidak mungkin kita bisa kerjakan. Allah lah yang membuat seorang bermurah hati kepada kita. Allah lah yang membuat apa yang kita kerjakan menghasilkan nilai hasil yang berlipat kali ganda. Allah lah yang mengirimkan pembeli-pembeli pada saat
hari ini mungkin situasi sulit untuk Anda mendapatkan pembeli. Allah lah yang membuat apa yang tidak ada menjadi ada. Bagi Allah adalah mungkin untuk memelihara kita dalam situasi yang sulit seperti ini. Mungkin bagi Dia untuk menyembuhkan kita ketika dokter berkata tidak mungkin Anda disembuhkan. Belum ada obatnya. Ya, Allah Bapa di sorga tidak pernah kehilangan cara untuk menolong kita. Allah Bapa tidak mungkin tidak mempunyai obat untuk menolong kita, melepaskan kita dari penyakit. Dan Dia sudah berjanji dalam 1 Petrus 2:24, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Perhatikan saudara, bukan akan sembuh, tapi sudah sembuh. Anda hanya perlu mengambilnya, karena kesembuhan sudah diberikan melalui karya Yesus di salib 2020 tahun yang lalu. Seperti listrik telah disalurkan di dalam rumah Anda tinggal mengambilnya. Anda tinggal menghubungkan handphone Anda yang membutuhkan listrik dengan salurannya, dan Anda akan memperoleh listrik. Demikian juga Anda perlu menghubungkan hati Anda kepada Tuhan, dan kasih karunia Tuhan akan mengalir, menolong Anda, membuat mujizat bagi Anda. Berkatalah terhadap situasi Anda dengan memakai ayat ini, bahwa bagiku mustahil, tapi bagi Allah tidak ada satu pun yang tidak mungkin. Bagi Allah tidak ada sesuatu pun yang tidak bisa Dia kerjakan. Mari katakan bahwa bagi Allah mungkin saja melepaskan aku dari penularan penyakit, membawa aku ke tempat yang tepat, sehingga ketika aku bekerja, aku tidak akan tertular oleh penyakit. Tuhan melindungi aku. Itu mungkin bagi Allah, melindungi aku dari orang-orang yang tertular, membawa aku ke tempat-tempat yang tepat, dan menghalangi aku ketika aku berjalan dalam tempat yang tidak tepat. Adalah mungkin bagi Allah untuk menggerakkan orang-orang memberkati aku, seperti Tuhan menggerakkan hati orang Mesir untuk memberkati orang-orang Israel. Bagi manusia tidak mungkin, bagi Allah adalah mungkin. Katakan itu pada situasi Anda, dan lihatlah kasih karunia Tuhan akan datang, dan mujizat Tuhan terjadi pada Anda, karena Dia baik. Dia Bapa yang selalu ingin menolong. Dia Bapa yang selalu ingin membela, oleh karena Kristus yang telah mati dan menjadi pembela bagi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk karya Yesus yang luar biasa bagi kami, yang memungkinkan mujizat-mujizat menjadi milik kami. Dalam situasi kami yang sulit saat ini, kami deklarasikan bahwa tidak mustahil bagimu untuk memberkati kami. Tidak mustahil bagimu untuk mendatangkan pembeli-pembeli bagi apa yang sedang kami jual. Tidak mustahil bagimu Tuhan untuk mendatangkan orang yang bermurah hati sehingga memberkati kami saat kami memang membutuhkannya. Saat kami membutuhkan apa yang benar-benar kami butuhkan. Bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya bahwa kasih karuniamu selalu siap menolong kami, selalu ada pada kami, dan selalu mengalirkan berkat-Mu setiap saat kepada kami. Kami menerimanya Tuhan. Kami menerima kesembuhan, kami menerima berkat keuangan, kami menerima berkat damai sejahtera, karena Engkaulah sumber kehidupan kami. Engkaulah penolong kami yang setia, yang melakukan mujizat saat kami tidak mampu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami katakan situasi sulit menjadi baik bagi kami, karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin.